Ya, jangan memaksakan diri. Ya. Tapi mau sekali kayaknya Ustaz ikut pengajian. Ya, bagaimana? Namanya libur. Meskipun ada ini perbedaan pendapat, tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah larangan bagi orang yang junub untuk berdiam diri di masjid. Nabi juga bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, ya, fa inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Ya, Nabi SAW mengatakan, aku tidak menghalalkan masjid, maksudnya tidak dihalalkan masuk masjid atau berdiam diri di dalam masjid bagi yang haid dan juga bagi yang junub. Haid ini khusus perempuan berarti. Kenapa? Sebagian ulama mencoba mengeluarkan alasannya, atau illatul hukum. Ya, sebab hukum. Para ulama mengatakan karena potensi mohon maaf, darah haidnya mengotori masjid. Sebagian ulama menyebutnya itu ilatnya. Tapi sebagian lain nggak setuju. Bukan karena ada potensi itu, tapi karena status junubnya. Ya, contoh laki-laki misalnya. Laki-laki itu ketika dia janabah, berhadas besar, ada yang keluar potensi keluar enggak? Nah, kenapa dia dilarang berdiam diri di masjid? Statusnya sebagai junub. Jadi kalau ada ulama yang bilang enggak apa-apa sih perempuan berdiam di masjid, karena perempuan yang haid tidak disebut sebagai junub karena mereka mengeluarkan status haid dari junub. Padahal jelas ya, junub di sini termasuk adalah haid. Nah, ini beberapa titik perbedaan. Nanti kalau ada yang ulama bilang enggak apa-apa perempuan, dengan catatan tadi tidak mengotori masjid. Karena mereka berfokus pada alasan dilarangnya wanita haid, yaitu potensi mengotori masjid. Kalau potensi itu ditutup atau tidak terjadi, maka boleh saja. Meskipun pendapat ini banyak dikritik oleh ulama yang mengatakan larangan itu bukan karena faktor itu, tapi faktor janabahnya, status junubnya, bukan status ada potensi keluar darah haid atau nifasnya. Yang keenam, wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga dilarang bagi orang yang junub. Apa itu maksudnya membaca Al-Qur'an? Membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Memang dengan niat membaca, maka ini haram bagi yang junub. Ya, tidak boleh. Baik membaca langsung dengan mushaf, ini Al-Qur'an tidak dipegang. Kata Ustaz dipegang tidak boleh. Nah, saya baca saja. Sama. Ya, atau bil hifzi, dengan hafalan. Ya, seperti kita hafal Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu tidak boleh, dilarang bagi yang junub. Maka orang junub tidak boleh baca Quran. Ya. Kecuali dengan niat lain. Apa maksud dengan niat lain? Nah, niat zikir. Ya, kita mau berdoa. Salah satu cuplikan dari ayat Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Al-Quran bukan itu. Al-Quran, tapi niatnya bukan baca Al-Quran, tapi berdoa menggunakan doa yang ada di dalam Al-Quran. Atau zikir. Nah, kita gunakan zikir misalnya baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pagi dan sore atau sebelum tidur misalnya. Baca ayat kursi, itu Al-Quran, tapi niatnya bukan baca Al-Quran, tapi niatnya zikir. Nah, itu boleh. Jika niatnya zikir. Tapi kalau niatnya untuk baca Al-Quran, maka diharamkan. Ya, tidak boleh. Terus bagaimana solusinya Ustaz? Berarti berhenti mainnya baca Al-Quran. Memang libur. Khususnya ibu-ibu ya. Nah, kalau bapak-bapak baca langsung mandi. Mandi dulu. Tapi kalau ibu-ibu yang haid ini banyak yang protes, Ustaz bagaimana ini? Lama sekali tidak baca Al-Quran, kering ke rasa. Cari ibadah lain. Bukan berarti berhenti ibadah bapak ibu-ibu ya. Cari ibadah lain karena ini dilarang. Ya, dilarang artinya ini satu bentuk keringanan. Dua, ya bentuk syariat. Syariat itu artinya memang ketentuan hukum yang harus kita patuhi. Ya, maka cari ibadah lain. Banyak ibadah lain. Satu zikir. Zikir ya boleh dilakukan oleh orang yang junub. Ya. Dua, dengarkan Al-Quran. Nah, dengar Al-Quran juga boleh, berpahala juga. Jadi putar, cari di YouTube surat apa. Nah, dengar